Selamat datang kembali. Khusus untuk Anda hari ini, kita akan bedah sesuatu yang sering banget kita dengar ya, kata pembangunan. Di mana-mana ada kata itu. Betul. Kita punya materi kuliah Anda nih dari ekonomi pembangunan dan kebijakan pertanian. Dan misi kita simple, kita mau bongkar sama-sama apa sih sebetulnya makna kata ini. Terutama kalau kita kaitkan dengan agribisnis. Oke, menarik sekali. Jujur aja, kalau saya dengar pembangunan, yang kebayang ya jalan tol baru, gedung tinggi, pabrik. Tapi materi ini kayaknya nunjukin pandangan yang jauh lebih dalam. Jadi, mari kita mulai dari slide pertama ya. Bagian A1, definisi pembangunan. Apa itu pembangunan? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget buat mulai. Materi Anda ini, dari Todaro dan Smith, langsung to the point. Pembangunan itu bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Oke, bukan cuma pertumbuhan. Bedanya apa? Pertumbuhan itu kan soal angka. Gampangnya, PDB naik, produksi meningkat. Tapi kalau pembangunan, kata kuncinya itu transformasi. Transformasi? Wah, kata yang besar itu. Transformasi apa maksudnya? Transformasi cara kita berpikir sebagai masyarakat, transformasi institusi, atau aturan main negara kita, dan juga transformasi struktur sosialnya. Jadi bukan cuma bangun fisik. Percuma kan punya pabrik paling canggih kalau misalnya mentalitas pekerjanya masih feodal. Atau kalau sistemnya korup. Jadi perubahan itu harus dari dalam, dari manusianya dan sistemnya. Saya nangkep. Jadi ini bukan cuma soal hardware-nya, tapi juga software manusianya, gitu ya. Di slide ini ada gambar yang kontras banget. Petani bajak sawah pakai kerbau, terus di sebelahnya ada pabrik pengolahan modern. Betul. Awalnya saya lihat itu sebagai kemajuan teknologi aja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, transformasi itu bisa jadi nggak bagus juga kan? Kalau si petani malah jadi buruh di pabrik itu dengan upah rendah, itu kan pertumbuhan tapi bukan pembangunan, bener nggak? Tepat sekali. Anda langsung menangkap esensinya. Gambar itu simbol, tapi transformasinya positif atau negatif, nah itu tergantung dampaknya ke kesejahteraan orang banyak. Oke, ini nyambung ke slide A2 soal relevansi pembangunan buat agribisnis. Kenapa ini penting banget? Menurut Mosher yang dikutip di sini, agribisnis itu bisa dibilang motor penggerak pembangunan, apalagi di negara agraris kayak Indonesia. Ada 3 pilar relevansinya. 3 pilar, apa aja itu? Pertama, jelas meningkatkan produktivitas lewat teknologi inovasi. Kedua, mengurangi ketimpangan. Caranya dengan menciptakan peluang ekonomi di desa-desa. Dan ketiga, meningkatkan daya saing kita di pasar global. Contohnya ada nggak di materi ini? Ada, disebutkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Itu kan upaya memperkuat ketahanan pangan dari level komunitas, dari level rumah tangga. Paham. Jadi intinya pembangunan agribisnis itu nggak cuma soal nanam lebih banyak, tapi bikin sistem yang lebih baik buat semua orang di dalamnya. Nah, di slide A.3 ada tujuan pembelajaran. Intinya sih supaya kita paham konsep dasarnya, bisa analisis relevansinya, dan aplikasikan teorinya. Kita lanjut ke bagian B ya, konsep pembangunan. Silahkan. Di sini kita akan lihat evolusi konsepnya. Dulu kan yang penting cukup pangan. Pendekatan agraris tradisional. Sekarang pendekatannya jauh lebih modern, fokusnya ke industri, teknologi, inovasi, dan ini yang penting, modal manusia. Contohnya, revolusi hijau tahun 60-an, itu kan titik baliknya, mulai pakai bibit unggul, pupuk modern, irigasi. Oke, dan ini membawa kita ke slide B.2 dan B.3, soal dimensi dan indikator pembangunan. Nah, ini yang tadi kita singgung sedikit soal 3 pilar itu ya. Betul, ini kerangka berpikirnya. Ada 3 dimensi yang nggak bisa dipisah, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi ini yang paling gampang diukur ya. PDB, pendapatan per kapita. Iya, itu mesinnya. Indikatornya PDB. Tapi mesin ini harus jalan bareng sama pilar kedua, yaitu sosial. Sosial ini soal pemerataan ya, keadilan. Tepat. Apa kue ekonominya dibagi rata? Kemiskinan turun nggak? Semua orang bisa sekolah dan berobat nggak? Nah, indikatornya di sini ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, dan satu lagi, koefisien Gini. Koefisien Gini? Sering dengar tapi jujur nggak pernah benar-benar paham. Bisa dijelasin simpelnya nggak? Tentu. Gampangnya gini, bayangin skala dari 0 sampai 1. Kalau nilainya 0, artinya semua orang di satu negara dapat bagian kue ekonomi yang sama persis, sempurna.
Mustahil ya? Mustahil. Sebaliknya, kalau nilainya 1, berarti cuma satu orang yang ambil semua kuenya, yang lain nggak dapat apa-apa. Jadi, makin kecil angkanya, makin merata. Itu alat ukur keadilan sosialnya. Oke, paham. Ekonomi itu mesin, sosial itu keadilan, terakhir lingkungan. Lingkungan itu fondasinya. Pembangunan kita ini, ngutang dari masa depan nggak? Kita tebang hutan, cemari sungai, demi PDB jangka pendek. Nah, pilar lingkungan ini yang memastikan fondasinya tetap kuat buat generasi nanti. Jadi idealnya ekonomi tumbuh, sosialnya adil, lingkungannya lestari. Kedengarannya sempurna banget. Tapi kayaknya prakteknya nggak semudah itu ya. Nah, itu dia. Prakteknya jauh dari ideal. Dan ini membawa kita ke slide B4, kritik terhadap konsep pembangunan konvensional. Model pembangunan yang lama itu disebut punya bias pertumbuhan. Bias pertumbuhan, saya suka istilahnya. Di slide ini ada gambar pohon kering kerontang, tapi di sebelahnya ada grafik PDB yang naik terus. Kena banget visualnya. Visual itu pas banget, jadi banyak negara terlalu fokus sama angka, sama PDB, akibatnya ya itu tadi, aspek sosial dan lingkungan jadi korban. Kita jadi buta sama realitas kesejahteraan manusia yang sesungguhnya. Jadi solusinya apa dong? Masih di slide yang sama, Stiglitz disebut-sebut. Iya, solusinya adalah pergeseran paradigma. Kita harus pakai pendekatan yang holistik. Jadi fokusnya bukan lagi seberapa cepat ekonomi kita tumbuh, tapi apakah pertumbuhan ini bikin kualitas hidup masyarakat jadi lebih baik secara keseluruhan? Itu pertanyaan kuncinya. Oke. Ini nyambung ke bagian C dan D. Bedanya ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Kayaknya mirip tapi beda ya? Beda tapi saling berhubungan. Gampangnya gini, kalau kita lihat slide C1 dan C2. Ekonomi pembangunan itu ilmunya, teorinya, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari gimana caranya negara berkembang bisa maju. Jadi ini landasan berpikirnya. Betul. Prinsip dasarnya ada 3. Peningkatan produktivitas, pemerataan hasil, terus keberlanjutan. Nah, di slide C3 ada beberapa teori yang coba menjelaskan ini. Ada teori pertumbuhan dari Rostow, Harold Domar. Ada juga teori ketergantungan. Ini kedengarannya agak suram ya, dependency theory. Ini salah satu teori yang paling kritis sih. Intinya teori ini bilang kalau sistem ekonomi global itu, aturannya udah dibuat sama negara gitu, negara maju. Jadi negara berkembang itu posisinya agak terkunci. Maksudnya terkunci gimana? Contohnya gini, Indonesia kan produsen komoditas mentah yang besar. Kopi, sawit, kita ekspor bahan mentah. Tapi yang nentuin harga di pasar dunia siapa? Bukan kita. Yang punya teknologi buat ngolah jadi produk mahal, sebagian besar juga bukan kita. Oh. Nah, teori ketergantungan ini berargumen kalau struktur ini yang bikin negara berkembang sulit maju, kita jadi pemasok bahan murah terus-terusan. Ini kritik yang bilang, masalah kita tuh bukan cuma internal, tapi juga karena sistem global yang kurang adil. Wow. Itu perspektif yang kuat banget. Nah, kalau tadi ekonomi pembangunan itu ilmunya, berarti pembangunan ekonomi itu prakteknya. Tepat sekali. Itu dijelaskan di bagian D. Pembangunan ekonomi itu prosesnya. Implementasi kebijakannya untuk transformasi. Di slide D1 dan D2 ada diagram siklusnya. Jadi ekonomi pembangunan kasih kita teori, pembangunan ekonomi itu aksi nyatanya. Jadi, kalau ada yang bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia 7%, itu beda dengan pembangunan ekonomi Indonesia ya? Beda. Pertumbuhan itu kuantitas, angka. Pembangunan itu kualitas, kesejahteraan. Paham. Terus strategi praktisnya gimana? Di slide D3 disebut ada 2. Yang pertama, diversifikasi ekonomi. Intinya, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Jangan cuma andalkan satu komoditas, harus kembangkan juga sektor lain. Kedua, dan ini yang paling relevan buat kita, penguatan sektor agribisnis. Nah, penguatan agribisnis ini gimana maksudnya? Bukan cuma nanam lebih banyak kan? Jelas bukan. Ini soal membangun dari hulu ke hilir. Jadi bukan cuma soal petani di sawah atau on-farm, tapi juga pengolahan pasca panennya, pengemasan, distribusi, pemasaran, atau off-farmnya. Jadi menciptakan nilai tambah di setiap tahapannya. Betul, dan untuk mendorong itu perlu akses modal. Makanya di slide ini dicontohkan program kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, soal KUR ini kan program populer ya. Tapi kalau kita pakai kacamata kritis tadi,
Apakah KUR ini benar-benar mengubah nasib petani, atau kadang cuma bikin mereka masuk ke siklus utang baru? Itu pertanyaan yang valid banget. Di satu sisi, KUR itu membuka akses keuangan yang tadinya nggak ada. Itu fakta. Tapi di sisi lain, kalau cuma dikasih pinjaman tanpa pendampingan, tanpa edukasi keuangan, ya bisa jadi beban. Jadi modal aja nggak cukup. Nggak cukup. Petani juga butuh ilmu, teknologi, dan yang paling penting, jaminan pasar. Hasil panennya mau dijual kemana dengan harga yang wajar. Oke, jadi lagi-lagi kembali ke konsep holistik tadi ya. Nah, di slide D4, ada dampak pembangunan ekonomi ke agribisnis. Ada 3 gambar di situ. Dampak positifnya kalau berhasil. Pertama, transformasi desa. Desa jadi pusat ekonomi. Kedua, penyerapan tenaga kerja, baik di on-farm maupun off-farm. Dan ketiga, ya muaranya, peningkatan kesejahteraan petani. Baik, kita sudah bahas semua konsepnya. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian E, relevansi dengan kehidupan mahasiswa. Setelah tahu semua ini, terus apa? Apa artinya ini buat Anda yang sedang mendengarkan? Nah, ini bagian yang paling penting menurut saya. Materi ini nggak berhenti di teori. Di slide E1, dipaparkan tantangan nyata di Indonesia. Apa saja tantangannya? Ada 2 yang utama. Pertama, ketimpangan wilayah. Fasilitas di kota dan di desa itu kan, ya kita tahu semua lah, bagai bumi dan langit. Kedua, ketahanan pangan dan krisis iklim. Ini ancaman nyata yang bisa bikin panen gagal. Dan disinilah peran mahasiswa masuk, gitu ya, di slide E2. Tepat sekali, tantangan-tantangan ini bukan cuma urusan pemerintah. Disinilah Anda bisa berperan. Bukan cuma soal demo atau kritik ya. Lalu peran seperti apa? Ada 2 yang disorot di sini. Pertama, kontribusi penelitian dan inovasi. Siapa coba yang diharapkan menemukan bibit padi tahan kering? Atau bikin aplikasi yang bisa bantu petani jual langsung ke konsumen tanpa tengkulak? Jawabannya ya ada di kampus. Di riset-riset Anda? Betul, Anda punya ilmunya. Yang kedua adalah partisipasi aktif dalam kebijakan. Ini bisa lewat advokasi, atau bisa juga lewat program nyata seperti KKN tematik agribisnis. KKN ya? Iya, jangan anggap KKN itu cuma buat formalitas lulus. Anggap itu kesempatan buat lihat langsung teori yang kita bahas ini nyambung lah sih di lapangan. Pengalaman itu yang akan membentuk Anda jadi profesional yang punya empati. Jadi perjalanan kita lumayan jauh ya, dari definisi pembangunan, 3 pilarnya, kritiknya, sampai akhirnya ke peran nyata yang bisa Anda ambil. Apa intisari dari semua ini? Rangkuman akhirnya mungkin gini. Pembangunan agribisnis yang sejati itu bukan cuma soal nambah produksi, tapi soal membangun sistem pangan yang produktif, adil buat orang-orang di dalamnya, dan berkelanjutan buat bumi kita. Ini kerja bareng-bareng. Butuh inovasi, butuh kebijakan yang tepat, Dan butuh orang-orang yang mau turun langsung ke lapangan. peran itu. Sekecil apapun. Dengan tantangan ketimpangan dan krisis iklim yang ada di depan mata, inovasi atau gagasan apa yang bisa Anda sumbangkan untuk ikut membentuk masa depan agribisnis Indonesia yang lebih baik?